Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Nur Habib dengan 3 digit NIM terakhir 103. Saya di kelas praktikum D, program studi teknologi rekayasa otomasi sekolah vokasi Universitas Diponegoro. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kontrol PID Motrol dengan Simulink MATLAB. Pertama, PWM apa sih? PWM itu PWM atau Pulse Width Modulation gunakan untuk mengatur kecepatan motor dengan cara mengubah duty cycle sinyal diberikan kepada dinding motor. Jadi semakin besar duty cycle-nya, semakin besar juga motor akan berputar. Dan encoder berfungsi sebagai sensor umpan balik atau feedback yang menghasilkan pulsa berdasarkan pergerakan motor. Pulsa encoder ini digunakan untuk mengetahui seberapa cepat motor berputar sehingga sistem dapat bekerja secara closed loop. Encoder 2 pin. Jadi encoder 2 pin atau yang sering disebut dengan quadrature encoder menggunakan sinyal keluaran digital yang biasanya diberi nama channel A dan B. Nah, kedua sinyal ini memiliki bentuk gelombang kotak dan berbeda fasa sebesar 90 derajat. Perbedaan fasa ini memungkinkan sistem untuk mengetahui tidak hanya jumlah pulsa atau kecepatan atau jarak tempuh, tetapi juga arah putaran motor. Dengan membaca urutan global logika antara pin A dan B, microcontroller dapat menentukan apakah motor berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Jadi CW atau CCW ya. Dengan cara kerja encoder 2 pin. Jadi ketika motor berputar, encoder menghasilkan pulsa pada channel A dan channel B. Jika channel A berubah lebih dulu dibanding channel B, maka arah putaran dianggap satu arah, misalnya maju. Sebaliknya, jika channel B berubah lebih dulu, maka arah putaran dianggap berlawanan atau mundur. Dengan menghitung jumlah pulsa dalam selang waktu tertentu, sistem dapat memperoleh nilai delta encoder yang kemudian digunakan untuk menghitung kecepatan motor. Oke, yang pertama PID discrete time. Jadi PID discrete time bekerja pada ritme digital dengan menggunakan waktu sampel tertentu. Beda dengan PID continue, semua perhitungan dilakukan setiap periode sampling dan direpresentasikan dalam domain Z menggunakan elemen Z-1 sebagai penyimpan hasil sebelumnya. Dan error diperoleh dari selisih set point kecepatan dan kecepatan aktual, kemudian diproses oleh PID Z. Output PID dibatasi menggunakan saturation dan dilengkapi anti-windup agar nilai integral tidak terus bertambah saat output mencapai batas maksimum. Jadi di sini untuk diagram blok dari PID discrete time. Selanjutnya kecepatan per second. Nilai keluaran encoder berupa delta encoder dihitung setiap waktu sampling sehingga belum mempresentasikan kecepatan per detik. Oleh karena itu pada diagram dilakukan perhitungan selisih waktu antara waktu sekarang dan waktu sebelumnya atau delta time. Dengan membagi nilai kecepatan terfilter dengan delta time, diperoleh nilai kecepatan aktual dalam satuan per detik. Pendekatan ini memastikan perhitungan kecepatan tetap akurat meskipun waktu sampling berubah. Sini ada diagram blok dari kecepatan per second-nya. Kemudian low pass filter. Jadi low pass filter ini digunakan untuk mengurangi noise pada data encoder yang dapat menyebabkan fluktuasi pada perhitungan kecepatan. Filter ini bekerja dengan menggabungkan nilai kecepatan sebelumnya dengan nilai delta encoder terbaru menggunakan parameter alpha. Nilai alpha menentukan tingkat kehalusan sinyal, di mana nilai kecil menghasilkan sinyal lebih halus tetapi lambat, sedangkan nilai besar menghasilkan respons lebih cepat namun lebih sensitif pada noise. Ini untuk diagram blok dari low pass filter. Oke, selanjutnya akan saya simulasikan pada Simulink MATLAB. Oke, untuk percobaan yaitu low pass filter. Jadi
Blok diagram ini digunakan untuk menghaluskan sinyal encoder sebelum digunakan oleh sistem. Nah, dan nilai encoder terbaru dikombinasikan dengan nilai sebelumnya menggunakan parameter alpha. Dan blok Z-1 menyimpan nilai sebelumnya sehingga filter bekerja secara responsif. Dengan filter ini, noise pada sinyal encoder dapat dikurangi sehingga respon PID lebih stabil. Selanjutnya di sini untuk blok diagram kecepatan per second. Jadi pada bagian ini berfungsi untuk mengubah data encoder yang masih berupa perubahan pulsa per sampling menjadi kecepatan per detik. Dan waktu saat ini dibandingkan dengan blok delay Z-1 ya, untuk mendapatkan sini delta time. Nah, nilai kecepatan kemudian diperoleh dengan membagi hasil encoder yang telah difilter terhadap delta time. Jadi speed filter dibagi delta time sehingga kecepatan yang dihasilkan bersifat konstan dan sesuai dengan satuan waktu. Kemudian di sini untuk blok dari PID discrete time. Jadi pada bagian ini sistem menerima set point speed ini kemudian dibandingkan dengan kecepatan aktual motor. Dan selisih antara keduanya menghasilkan error. Nah, error tersebut akan diproses oleh PID dalam domain waktu discrete, di mana perhitungan dilakukan setiap satu periode sampling. Kemudian output PID dibatasi antara min 225 sampai 225 agar sesuai dengan batas BWM motor, dan dilengkapi anti window supaya bagian integral tidak terus bertambah ketika output sudah jadi. Hasil akhirnya berupa sinyal BWM yang dikirim ke motor.